warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Fir'aun dan kaumnya ini tidak mengetahui bahwa seluruh kebaikan yang ada pada mereka ataupun yang buruk yang menimpa mereka, semua itu adalah muqaddar, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan akidah. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, terkecuali seluruhnya itu atas ketetapan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keyakinannya Fir'aun, kebaikan dari kami, kalau keburukan dari Nabi Musa. Ini pemahaman, jangan sampai kita ikut. Maksudnya kalau kita mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, jangan kita nyatakan ini karena saya, karena usaha saya sukses, karena ilmu saya berhasil, dan seterusnya. Itu akidahnya Fir'aun. Yang benar bagaimana? Semuanya dari Allah. Saya sukses karena Allah yang izinkan. Saya berhasil karena Allah yang izinkan. Begitu akidah. Akidah yang benar seperti itu. Kemudian mengatakan keburukan Nabi Musa yang penyebabnya, itu juga keliru. Makhluk tidak punya daya apa-apa. Maka dari sini bisa kita simpulkan ada 2 poin penting dalam masalah akidah ini. Ulama-ulama ahlul kalam menyebut dengan bab af'al makhluk, bab yang membahas perbuatan makhluk. Yang pertama yang dibahas adalah masalah ilmullah bi af'alil makhluk. Ilmunya Allah terhadap perbuatan-perbuatan makhluk. Ini yang pertama yang perlu kita kaji. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 5, Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi dirinya, di bumi maupun di langit. Syai'un dengan nakiro artinya segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu semuanya.
Ayat kedua di surat At-Talaq, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya, di surat Al-An'am juga ada, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wa ya'lamu ma fil barri wa fil bahri. Allah tahu apa yang ada di darat dan di bumi, apa di lautan. Wa ya'lamu wa la tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan daun yang jatuh Allah tahu. Satu daun yang jatuh Allah tahu. Wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Bahkan biji, satu butir biji yang berada di kegelapan di bumi ini, sesuatu yang basah, sesuatu yang kering, semuanya Allah tahu dan sudah tercatat di kitab yang nyata. Tadi di surat At-Talaq, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmunya Allah mencakup segala sesuatu. Nah, kata sesuatu ini dalam ilmu akidah jadi pembahasan panjang. Kata syai'un, syai'un itu artinya sesuatu. Menurut Abu Bakar Al-Baqalani, beliau mengatakan jami'ul ma'lumat ala darbain. Segala sesuatu yang bisa diketahui dengan ilmu terbagi dua, ma'adum wa mawjud. Sesuatu yang tidak ada dan sesuatu yang ada. Nah, Allah itu punya ilmu mencakup semua. Yang ada Allah tahu, yang belum ada juga Allah tahu. Ma'adum wa mawjud. Fal mawjud huwa syai' al-thabit al-kain. Wa li'anna ma'na asy-syai' annahu mawjud. Kemudian Imam Abu Bakar Al-Baqalani mengatakan sesuatu itu adalah Allah. Tapi jangan diartikan Allah itu sesuatu. Sesuatu yang dimaksud di situ adalah mawjud, sesuatu yang ada. Allah itu maha ada, mawjud. Thabit, kain, kokoh dan eksis sepanjang zaman. Dan makna dari sesuatu di situ adalah mawjud, ada. Jadi kalau kita ikut akidah Asy'ariyah, Allah disebut dengan syai'un, asy-syai', tapi artinya bukan sesuatu, artinya adalah al-mawjud. Allah itu ada, al-mawjud. Imam Ghazali juga mengatakan demikian di dalam syarah Al-Asma'il Husna, setelah menyebut sifat-sifat Allah, al-mawjud wasyai'u. Allah itu mawjud dan syai'. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Qul ayyu syai'in akbar syahadah qulillah. Katakanlah sesuatu yang paling besar kesaksiannya, katakanlah itu adalah Allah. Jadi Allah dalam Al-Quran menyebut Allah dengan syai'. Tapi jangan diartikan sesuatu itu makhluk, tapi diartikan al-mawjud. Jadi syai'un itu di dalam pandangan ulama-ulama Asy'ariyah berkeyakinan bahwa Allah disebut dengan asy-syai', yang maknanya al-mawjud. Berbeda dengan Mu'tazilah, mengatakan Allah itu bukan syai', bukan yang disebut dengan asy-syai'. Itu yang pertama. Kemudian ilmunya Allah terhadap segala sesuatu. Dalam riwayat dikatakan Allahu kan walam yakun ma'ahu syai'un. Allah itu ada. Allah itu ada dan tidak ada sesuatu apapun bersamanya. Syai'un di sini yang dimaksud adalah apa? Makhluk.
Ilmunya Allah jangan dianggap sama dengan ilmunya makhluk, beda. Salah satu perbedaan ilmunya Allah dengan ilmunya makhluk, ilmunya Allah tidak ada mukaddimah. Ilmunya Allah tidak ada mukaddimah. Apa itu mukaddimah? Awal dari ketidaktahuan jadi tahu. Bagi Allah nggak ada tuh awal tahu tuh kapan nggak? Awalnya mukaddimah sifat makhluk. Kita makhluk manusia mengetahui sesuatu dari sebelumnya tidak tahu. Itu namanya mukaddimah. Berarti ada awal. Awal kapan kita tahu? Talabu ilmi bi syai'in ma lam yakun ma'luma min qabl. Menuntut sesuatu pengetahuan yang sebelumnya dia tidak tahu. Itu namanya mukaddimah. Tapi kalau Allah tidak ada mukaddimah. Kapan Allah tahu? Tidak ada. Sudah dengan zatnya Allah maha tahu segala sesuatu. Sehingga kita simpulkan Allah itu mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Yang belum terjadi Allah sudah tahu. Sedang terjadi dan yang akan terjadi. Itu perbedaan ilmunya Allah dengan ilmunya makhluk. Sehingga Imam Thahawi mengatakan dalam satu ucapannya, la yakhfa alaihi syai'un min af'alihim qabla ay yakhluqahum. Tidak ada sesuatu apapun dari perbuatan-perbuatan makhluk yang Allah tidak tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah dari perbuatan-perbuatan makhluk. Bahkan perbuatan mereka itu Allah sudah tahu sebelum Allah menciptakan mereka. Allah belum menciptakan mereka, Allah sudah tahu perbuatan-perbuatan mereka. Itu ilmunya Allah. Contoh dan jadi satu dalil, ya. Satu dalil di dalam Al-Quran di surat Luqman. Allah Ta'ala berfirman, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Tidak ada satupun orang yang tahu di mana, di bumi mana dia akan meninggal. Tidak ada seorang pun yang tahu secara umum, ya, di bumi mana dia akan meninggal. Coba perhatikan lafadznya, akan meninggal. Artinya belum terjadi itu. Kita ini tidak tahu meninggalnya di mana, apakah di Ternate atau di tempat lain. Tidak tahu. Tapi di situ Allah katakan innallaha alimun khabir. Tapi sesungguhnya Allah tahu. Allah tahu kelak kita meninggal di mana. Berarti ilmunya Allah itu sebelum kita ada Allah sudah tahu. Ntar kita meninggalnya di mana Allah tahu. Jadi perbuatan kita ini Allah sudah mengetahui sebelum kita lahir di dunia. Itu ilmunya Allah. Ilmunya Allah seperti itu. Innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dia mengetahui sesuatu yang tersembunyi dan yang paling tersembunyi. Dia Allah mengetahui suatu rahasia dan yang paling rahasia. Wa akhfa. Beda dengan ilmunya makhluk. Ilmunya makhluk terbatas. Kita gak tahu sebelumnya ini apa. Anak ini belum lahir. Perbuatan dia kita belum tahu. Dia jadi soleh atau tidak, belum tahu. Tapi kalau Allah sudah tahu. Nanti dia lakukan ini, lakukan itu. Itu sudah masuk di ilmunya Allah. Itulah yang disebut dengan sifat atau asma Allah. Ya Alim. Ya Alim, yang maha mengetahui segala sesuatu. Ya Alim. Dan Allah mengetahui sifatnya kulliyah secara rinci, satu persatu Allah tahu semuanya. Bahkan digambarkan oleh para ahlul kalam
Allah bisa mengetahui seekor semut. Semut ini berwarna hitam. Dia berada di atas batu berwarna hitam dan berada di dalam goa yang sangat gelap. Di waktu malam gelap gulita tanpa cahaya. Ilmunya Allah bisa mengetahui itu semut. Semut hitam di atas batu hitam di dalam goa yang gelap gulita di waktu malam yang sangat gelap tanpa cahaya. Allah ilmunya mengetahui itu. Kalau golongan filosof Muslim, mereka tidak mengingkari ilmunya Allah itu luas, tapi mereka berpendapat ilmunya Allah hanya dalam perkara-perkara juz'iyah, parsial. Tidak mengetahui secara spesifik, tapi mengetahui secara global. Itu pemahaman filosof Muslim. Seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan sudah dikritik oleh Imam Ghazali dalam dua karyanya, Tahafatul Falasifah dan Maqasidul Falasifah. Tapi ilmunya Allah kulliyah. Hal-hal yang kecil sekalipun Allah tahu. Itu semut, Allah tahu dia berapa langkah. Daun yang gugur, yang jatuh ke tanah, itu semuanya masuk ke dalam ilmunya Allah. Semuanya. Sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wa ma fil bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Kunci-kunci gaib ada di dalam ilmunya Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang ada di darat maupun di laut, maupun daun yang gugur, atau satu biji yang jatuh di dalam kegelapan di bumi ini, sesuatu yang basah, sesuatu yang kering, semuanya itu berada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang Allah tidak tahu. Maka jangan pernah kita menganggap bahwa bahasa-bahasa istifham, pertanyaan dari Allah, itu sebagai bentuk pertanyaan. Jangan. Di Al-Quran banyak ayat-ayat yang dimana Allah Ta'ala seakan-akan bertanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Contoh di surat Toha, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Itu kan pertanyaan. Allah tahu tidak? Nabi Musa menjawab, ini tongkat ya Allah. Jangan kita menganggap ini pertanyaan dari Allah, jangan. Karena yang namanya pertanyaan adalah mencari pengetahuan terhadap sesuatu yang sebelumnya dia tidak tahu. Kalau orang bertanya berarti sebelumnya tidak tahu. Hasya wa kalla. Mustahil bagi Allah sebelumnya tidak tahu, apalagi hanya tongkat. Jadi ini bukan bentuk pertanyaan, tapi bentuk apa? Penghormatan. Allah menghormati Nabi Musa, maka diajak ngobrol. Tashrifan lil mukhatab. Itu. Jadi Allah tidak pernah bertanya, karena Allah Maha tahu. Sehingga ditambahkan keterangan baik di dalam hadis Rasul atau tambahan dari para ulama, selalu ada kalimat Allahu a'lam. Ya, Allah Maha tahu segala sesuatu. Nah, ini gambaran ilmunya Allah, karena nanti punya korelasi dengan perbuatan kita, perbuatan makhluk. Kemudian poin kedua, tadi pernyataan Imam Tohawi mengatakan bahwa la yakhfa alaihi syai'un min af'alihim qabla an yakhluqahum. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah dari perbuatan-perbuatan makhluk, bahkan sebelum Allah ciptakan mereka. Berarti perbuatan kita ini, sekalipun kita belum ada di bumi ini, Allah sudah tahu ketika hidup di bumi, perbuatan kita ini apa sepanjang hidup. Nah, itu ilmunya Allah.
Muncul pertanyaan. Di sini ada 3 firqah besar. Ini pembahasan ilmu kalam ya, jadi sedikit pusing. Sedikit pusing, tapi karena memang di sini Fir'aun mengatakan bahwa kebaikan dari kami, keburukan dari Musa, berarti nisbat perbuatan itu kepada makhluk. Pertama yang harus kita pegang, kita yakini bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak. Kekuasaan mutlak. Kita semua ini tahta qahrihi. Kalau bahasa para ulama, tahta qahrihi. Kita semua ini di bawah kendalinya Allah. Di bawah kendalinya Allah kita. Sehingga apapun yang Allah tetapkan, kita sebagai makhluk, Allah Ta'ala nyatakan di dalam surat Al-Anbiya bahwa la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Perbuatan Allah tidak boleh ditanya, tapi perbuatan mereka makhluk itu akan ditanya. Ayat ini mengabarkan bahwa tidak boleh satupun makhluk protes akan perbuatannya Allah. Makna sederhananya, gak boleh menyalahkan Allah dengan apa yang kita alami di bumi ini, karena Allah penguasa mutlak. Tapi justru perbuatan kita ini yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Muncul beberapa firqah di sini. Ada firqah namanya Qadiriyah. Firqah namanya Qadiriyah. Wa fi riwayah Al-Qadiriyah majus hadhil ummah. Qadiriyah ini adalah majusi dari umat ini. Majusi itu penyembah api. Ini satu bentuk informasi dari Nabi. Ini nisbat hadis Rasul. Nisbatnya dari riwayat, dari sabdanya Nabi. Ini mengabarkan bahwa pemahaman mereka menyimpang. Makanya Nabi sebut majusi umat ini. Firqah ini ada terlebih dahulu sebelum Mu'tazilah. Kadang-kadang kalau belajar ilmu kalam disalahpahami, dianggap Mu'tazilah itu Qadiriyah, Qadiriyah itu Mu'tazilah. Enggak, ini 2 firqah yang berbeda. Qadiriyah beda, Mu'tazilah juga beda. Tapi memang benar ada banyak kesamaan. Banyak kesamaan. Termasuk dalam urusan af'al makhluk, perbuatan makhluk. Qadiriyah menganggap bahwa yang menciptakan perbuatan itu adalah makhluk. Menciptakan perbuatan itu adalah makhluk. Jadi kalau seseorang bisa berhasil karena usahanya dia. Allah hanya menciptakan makhluk. Lebih daripada itu, makhluk sendiri yang menentukan jalan hidupnya. Makhluk sendiri yang bisa membuat perbuatannya, menciptakan perbuatannya. Berarti di saat pemahaman ini yang kita gunakan, yang kita yakini, namanya Qadiriyah, berarti ada kekuasaan lain selain kekuasaan Allah. Karena makhluk bisa menciptakan. Kata menciptakan itu kan khusus untuk Allah. Makhluk bisa menciptakan perbuatan, berarti waktu itu tidak berada di bawah kendalinya Allah, sehingga dia mampu menciptakan perbuatannya. Sifatnya, magomnya, posisinya layaknya seperti Tuhan, mampu menciptakan perbuatan, dan Allah tidak mampu mengendalikan perbuatannya. Nah, ini menyimpang. Pemahaman yang menyimpang namanya Qadiriyah. Tapi masih banyak orang-orang awam masih ke bawah ke pemahaman ini. Ya saya maklumi, karena ilmu ini memang orang awam tidak kena dosa kalau salah. Tapi yang ulama yang mendalami ilmu ini, dia harus wajib menyampaikan. Dan kalau sudah
mendalami ilmu ini, kalau salah ulamanya itu berdosa. Ulamanya yang berdosa. Tanggung jawabnya besar. Jadi Qadiriyah menganggap apa? Semua perbuatan yang dilakukan oleh makhluk itu adalah ciptaannya makhluk. Tidak ada campur tangannya Allah. Itu namanya Qadiriyah. Dalilnya ada dalam Al-Quran di surat Ar-Ra'd. Inna Allaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah. Kalau orang-orang Qadiriyah biasa menerjemahkan ma di situ nasib. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum. Sering dengar ya ayat ini ya. Kalau ada terjemahan begitu, sesungguhnya Allah tidak bisa merubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang merubah nasibnya. Itu bahasa Qadiriyah. Coba perhatikan dari sisi penterjemahannya. Sesungguhnya Allah tidak mampu merubah. Kata tidak mampu bagi Allah itu mustahil. Allah punya sifat, punya nama Al-Qudrah, Al-Qadir, Maha mampu dan Maha berkehendak, Al-Murid, Iradah. Ayat ini menjadi dalil kelompok Qadiriyah bahwa Allah tidak bisa merubah nasib satu kaum hingga kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Berarti yang menentukan nasib seseorang bukan Allah tapi makhluk. Ini hati-hati nih. Dari penterjemahannya sudah keliru. Nasib di tangan makhluk. Yang pertama. Yang kedua, ada kata Allah tidak punya kemampuan merubah. Ini golongan namanya Qadiriyah. Disebut dengan mukhtar atau bahasa Inggrisnya free will. Bebas memilih makhluk, tidak ada campur tangannya Allah. Golongan kedua disebut dengan Jabariyah. Jabariyah fatalisme. Kebalikan dari Qadariyah. Kebalikan dari Al-Qadariyah atau Al-Qadiriyah. Bahwa perbuatan makhluk semuanya sudah dipaksa oleh Allah. Jadi kita ini hanya dipaksa oleh Allah. Ini juga pemahaman yang menyimpang. Kalau kita berpikir Allah yang mengatur semua perbuatan kita, bahkan Allah yang memaksa kita melakukan itu. Satu contoh, Allah Ta'ala sudah tetapkan kita ini hidup jadi ahli maksiat. Berarti Allah sudah memaksa kita melakukan maksiat. Tapi ada perintah Allah kepada kita untuk taat kepada Allah. Itu bagaimana? Allah paksa kita maksiat, tapi Allah perintahkan kepada kita untuk taat kepadanya. Jadi usaha, daya dari makhluk sudah tidak punya arti. Kalau sudah dipaksa oleh Allah, sudah dimujbar, dia harus melakukan dosa, harus melakukan maksiat, maka usaha dia percuma. Allah sudah atur seperti itu. Kalau kamu penghuni neraka, tetap penghuni neraka. Itu namanya Jabariyah. Sehingga apa? Dia tinggalkan usaha, dia tinggalkan ikhtiar. Dia tidak punya daya lagi untuk melakukan apapun. Ini juga pemahaman yang menyimpang. Dan mereka juga punya dalil dalam Al-Quran. Dalilnya sangat banyak, cuma saya sebutkan beberapa saja. Di antaranya dalilnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian dan apapun yang kalian lakukan. Berarti yang kita lakukan juga ciptaan Allah.
Tapi Mu'tazilah membantah di situ. Di situ Mu'tazilah mengatakan ayat ini bukan menceritakan Allah menciptakan perbuatan kalian, tapi kata ma di situ berhala yang kalian buat. Karena ayat ini menceritakan tentang pembuatan berhala. Jadi Allah menciptakan kalian dan patung-patung berhala yang kalian buat juga itu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dibantah oleh Mu'tazilah. Bahkan bukan hanya perbuatan dipaksa oleh Allah. Keinginan kita itu juga keinginan Allah. Jadi kalau ada keinginan bermaksiat, itu keinginannya dari Allah. Ini akidah Jabariyah. Dalilnya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa yang kalian kehendaki itu kehendaknya Allah. Ini dua firqah yang dianggap menyimpang. Kita ahli sunnah wal jamaah ikut kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah, pemahamannya moderat di antara dua ini, di tengah-tengah posisinya. Imam Ghazali menulis kitab berjudul Al-Iqtisad fil I'tiqad. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, menulis kitab akidah judulnya Moderat di dalam Akidah. Al-Iqtisad fil I'tiqad. Nanti saya jelaskan akidah kita yang benar itu seperti apa sih, sehingga jangan sampai kita masuk ke Qadiriyah atau ke Jabariyah. Dan kadang-kadang orang-orang awam masuk ke situ. Paling banyak ke Qadiriyah. Jadi kita posisinya di tengah. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, juga Imam Fakhruddin Ar-Razi, kita ini sama-sama dalilnya itu juga bisa. Ahli sunnah punya dalil mengumpulkan semua. Tadi kalau Jabariyah punya sesuai dengan akidah mereka, ambil ayat sepotong. Qadariyah juga begitu, ngambil ayat sesuai akidah mereka, diambil sepotong. Tapi kalau ahli sunnah ngambil semua. Semua dalil ini tidak dipahami secara teks saja, dipahami juga secara konteks. Pertama, akidah kita ahli sunnah wal jamaah yang pertama, indal Asy'ariyah, bahwa perbuatan makhluk itu benar. Af'alul makhluki makhluqah. Perbuatan makhluk adalah makhluk. Ma siwallah, kullu syai'in ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah dinamakan makhluk. Termasuk perbuatan makhluk juga makhluk. Ini pernyataan Fakhruddin Ar-Razi di dalam At-Tafsir Al-Kabir, lahir 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Imam Ghazali juga menyatakan hal yang sama. Beliau lahir 450, wafat 505 Hijriah. Tapi perbedaannya ada dengan Qadiriyah. Qadiriyah juga meyakini, Jabariyah meyakini bahwa perbuatan makhluk juga makhluk. Artinya Allah yang mengatur. Itu benar. Tapi ada perbedaan dengan Asy'ariyah. Namanya al-kasbu, daya. Al-Imam Abu Bakar Al-Baqalani menyatakan kita diberikan daya sekian persen oleh Allah untuk memilih, ikut andil di dalam penentuan takdir. Berarti posisi di tengah. Jadi bukan kita fatalisme, pasrah bahwa sudah ketetapan Allah mutlak, mujbar. Kita dipaksa oleh Allah melakukan itu. Kalau ini yang dipakai ketika orang melakukan satu pelanggaran, dengan mudah menuduh Allah. Saya mencuri, ya memang Allah paksa saya untuk melakukan mencuri. Padahal ada kasbu, ada daya yang dia bisa memilih. Itu perbuatan salah, gak boleh saya lakukan. Itu perbuatan baik, saya harus lakukan. Itu ahli sunnah wal jamaah meyakini ada namanya al-kasbu. Ini pernyataan Imam Juwaini dan Abu Bakar Al-Baqalani. Dan dalilnya ada. Dalilnya di dalam Al-Quran. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Usaha melakukan taat, maka dia akan dapat ketaatan itu, dapat pahala. Dan ada daya ingin melakukan dosa,
maka dia akan mendapatkan dosa. Maka tidak boleh menyalahkan kepada Allah Ta'ala. Walaupun memang benar, semua diatur oleh Allah. Tapi ada kasbun, ada daya yang Allah berikan kepada kita, sekian persen, untuk bisa kita tentukan ke arah mana kita, ke arah yang baik atau arah yang buruk. Maka dikatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, "Faman wajada khaira falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah." Kalau kalian dapati atau seseorang mendapati satu kebaikan, terima kasih sama Allah. Itu dari Allah. Tapi jika didapati keburukan, jangan salahkan Allah. Salahkan diri sendiri, karena ada al-kasbu di situ. Allah kasih daya untuk memilih, walaupun sekian persen. Nah, inilah berada posisi di tengah, tidak ke pihak Qadiriyah, juga tidak ke Jabariyah. Namanya kasbun. Kasbun itu istilah Ahlussunnah wal Jamaah, indal Asy'ariyah wal Maturidiyah. Contoh di dalam hadis Nabi pernah mengatakan la adwa wala tiyarah wala safar wala hammah. Riwayat Abu Daud di dalam sunannya, lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Nabi katakan tidak ada penyakit menular. Tidak ada penyakit menular. Tidak ada yang namanya sial. Tidak ada yang namanya bulan yang sial, bulan Safar. Tidak ada yang namanya wabah penyakit atau hama. Ini hadis, kalau kita lihat, dia akan bertabrakan dengan hadis yang lain. Hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan, "Firra minal madzumi kama tafirru minal asad." Kalian harus lari dari orang yang kena kusta. Nabi suruh apa? Menghindar. Kenapa? Karena menular. Sebagaimana kalian lari dari singa. Berarti ada dua hadis yang maknanya seakan-akan secara zahir bertabrakan, kontradiksi. Imam Syafi'i adalah ulama yang merintis ilmu ini, namanya ilmu mukhtalafil hadis. Ilmu yang membahas tentang dua hadis yang secara makna zahir saling kontradiksi. Tiga cara yang dilakukan oleh Imam Syafi'i untuk bisa memahami hadis ini: al-jam'u wan nasikh wa mansukh wa tarjih. Menselaraskan dua hadis ini, bisa gak? Ternyata hadis ini berbicara dengan dua sudut pandang. Yang pertama berbicara tentang masalah hakikat, esensi. Yang kedua berbicara tentang hukum kausalitas. Maknanya di zaman itu keyakinan orang-orang musyrik, keyakinan orang-orang yang ada di Jazirah Arab secara umum, ketika ada seseorang terkena penyakit yang menular, keyakinan mereka bahwa yang menyebabkan penyakit itu virus dan bakteri, dan kekuatannya itu dari virus dan bakteri, bukan dari Tuhan. Nabi membenahi akidah yang benar, bahwa segala sesuatu termasuk virus, bakteri, dan penyakit, semua itu makhluk. Kekuasaannya semuanya di bawah kendalinya Allah, tahta ghahrihi. Maka Nabi katakan la adwa, gak ada penyakit menular itu dengan kekuatannya sendiri. Jadi Nabi ingin mendidik akidah. Segala sesuatu makhluk, dan yang namanya makhluk tidak punya kekuatan. Hakikatnya tidak punya kekuatan. Akan tetapi Nabi juga mengajarkan satu ilmu, bahwa kalau kalian dapati ada orang kena penyakit menular, kalian harus mengambil hukum sabab musabab. Hindari itu. Maka Nabi katakan, larilah kalian dari orang yang terkena penyakit kusta karena dia menular, sebagaimana kalian lari daripada singa. Ini pembahasannya kausalitas.
pembahasan fikih. Kalau yang satu pembahasan akidah. Berarti dari sini ahli sunnah wal jamaah pemahamannya sesuai dengan hadis Nabi, yaitu meyakini semua perbuatan itu dari Allah, tapi ada usaha untuk menghindari kalau tahu itu ada penyakit, al-kasbu. Itu namanya ilmu ta'wil mukhtalafil hadis. Saya punya kitab judulnya Ta'wil Mukhtalafil Hadis. Ini abad kedua Hijriah. Ditulis oleh ulama bernama Imam Ibn Qutaybah. Ya. Imam Syafi'i sebagai ulama yang merintis ilmu ini. Makanya Nabi sengaja tuh, Nabi katakan tidak ada penyakit menular. Itu makna hakikatnya. Tapi kalau makna hukum sabab musabab ada. Kalau bicara akidah tidak ada. Maknanya tidak ada kekuatan, tidak ada daya, semua itu di bawah kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan la adwa. Maka hadis ini tidak kontradiksi. Yang satu menjelaskan hakikat, yang satu menjelaskan makna zahir. Yang satu menjelaskan akidah, hadis yang satu menjelaskan hukum syariat. Ada hadis muskil namanya. Kalau hadis muskil atau muskilul hadis, hadisnya benar secara teks ada, tapi pemahamannya menyimpang. Jadi ulama membedakan ilmu yang membahas tentang mukhtalafil hadis, dua hadis yang makna zahirnya saling bertabrakan, seakan-akan bertabrakan, padahal tidak mungkin bertabrakan. Kalau muskil hadis, hadisnya satu atau beberapa hadis, tapi yang dibahas satu hadis itu, kalau maknanya itu salah paham, sulit dipahami secara teks sehingga menyimpang pemahamannya, disebut dengan muskilul hadis. Ditulis oleh Ibnu Furaq. Ibnu Furaq memiliki kitab Ta'wil Muskilul Hadis. Contoh, ini hadis ini juga bahaya nih. Hadis muskil ini atau muskilul hadis ini bahaya. Hadis ini hadis sahih Bukhari dan Muslim, di mana Nabi pernah bersabda, khalaqa Allahu Adam ala suratih. Allah menciptakan Nabi Adam atas bentuknya. Ini muskil itu problem. Hadis ini maknanya problem. Bukan berarti Nabi salah menyampaikan, tidak. Tapi kita memahami ini bisa jadi masalah kalau salah. Dibutuhkan para ulama-ulama yang pakar di bidangnya, yang memahami ini dengan baik dan benar. Muncul kelompok mengatakan kata domirhu di situ, sesungguhnya Allah menciptakan Adam atas bentuknya Allah. Ad-domir ya'ud ilallah. Maka saya sederhanakan, berarti maknanya bentuk fisiknya Allah itu sama seperti Nabi Adam, atau Nabi Adam itu sama seperti Allah. Itu yang dipahami kalau domirnya kembali ke Allah. Tapi coba diselamatkan makna ini, karena nanti masuk kepada mujassim, orang-orang yang memfisikkan Allah seperti makhluk. Maka dikatakan, maksudnya itu Nabi Adam diciptakan atas bentuknya Allah, tapi tidak sama seperti Nabi Adam. Itu kalimat ngaco. Kalau diterjemahkan tambah bingung. Nabi Adam diciptakan atas bentuknya Allah. Berarti Allah itu bentuknya sama seperti Nabi Adam, tapi tidak sama seperti Nabi Adam. Bisa dipahami kalimat itu? Secara struktur bahasa ngaco. Karena matanya Allah beda dengan matanya Nabi Adam. Mulutnya Allah beda dengan mulut Nabi Adam. Lisannya Allah beda dengan lisan Nabi Adam. Tapi di hadis itu, ya bentuknya seperti Nabi Adam, tapi tidak sama seperti Nabi Adam. Berarti tidak sama. Allah nyatakan laisa kamitslihi syai'un. Sesuatu tidak ada yang sama dengan Allah. Sesuatu maknanya tanpa alif lam nakiro, al mawjud. Pembahasan awal tadi, arti sesuatu apa?
Al-mawjud, segala sesuatu yang ada selain Allah. Dimaksud di ayat itu berarti tidak ada sesuatu yang ada ini sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Habib Hasan bin Ali As-Sagaf di Jordan menjelaskan, hadis ini memang hadis yang sahih, betul. Tapi ceritanya beda. Bukan domir huwa kembali ke Allah. Makna pertama, asbabul wurud. Nabi sedang ngobrol dengan beberapa sahabat tentang Nabi Adam. Makanya hadis itu kan menceritakan fisik Nabi Adam sekian tingginya. Hadis lanjutannya tuh ada tuh. Nabi Adam tuh tingginya sekian. Jadi Nabi sedang menceritakan kepada sahabat tentang fisiknya Nabi Adam. Rasulullah sedang menceritakan fisiknya Nabi Adam. Ketika menceritakan fisiknya Nabi Adam, tahu-tahu ada orang lewat di hadapan Nabi. Maka Nabi mengatakan, Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam bentuknya sama seperti dia. Dia itu sahabat tuh. Orang itu bukan Allah. Bagaimana Allah bentuknya sama Nabi Adam? Nabi Adam bentuknya sama seperti Allah. Sudah menyamakan, tetap mau menghindar bagaimanapun. Kalau dobirnya kembali kepada Allah, tetap akan kita samakan Allah dengan Nabi Adam. Jadi orang itu lewat, fisiknya mirip Nabi Adam. Rasulullah tahu tuh Nabi Adam posturnya seperti apa. Wah, Rasulullah pernah ketemu Nabi Adam. Paling minimal ketemu di waktu apa? Mi'raj. Tahu tuh ciri fisiknya. Makanya Nabi katakan, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam ala surati, atas bentuknya. Bentuknya itu orang itu. Itu makna pertama. Makna kedua, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam yang saat ini ada di bumi, itu bentuknya sama ketika Nabi Adam ada di surga. Nah, ini namanya mushkilul hadis. Kalau dipahami secara teks bahaya. Belum lagi ada yang mengatakan Nabi Adam, ya, bukan Nabi Adam, Allah seperti pemuda yang tampan. Ada golongan mujassimah mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Nabi mengatakan ra'aitu rabbi fi surati syabin amrad wa alaihi hullatul hamra. Saya melihat Allah dengan wujud fisik pemuda yang tampan, yang tidak berkumis, tidak berjenggot, menggunakan baju berwarna merah. Hadza hadis batil, hadis batil. Gak boleh dipercaya. Hadis palsu dan batil. Bahkan Said Abdul Aziz Al-Ghomari menulis kitab Al-Qaulul Athad fi ibtalil hadis ra'aitu rabbi fi surati syab amrad. Kitab itu membantah bahwa hadis itu adalah hadis Nabi, itu adalah hadis palsu dan batil, karena memfisikan Allah seperti manusia. Nah, ini mushkilul hadis dan juga mukhtaliful hadis atau mukhtalaful hadis. Kemudian terakhir yang saya ingin sampaikan, tugas kita bukan memikirkan takdir atau qada. Hidup di dunia berbuat baik itu sudah menentukan usahamu untuk menjadi ahli surga. Takdir nanti masuk neraka dan seterusnya bukan urusan kita. Itu urusannya Allah. Tapi kita sudah berusaha melakukan kebaikan. Orang berbuat baik, Allah sudah janjikan tempatnya di surga. Ada presiden ke-16 Amerika dulu, Abraham Lincoln atau Lincoln. Dia kan mengatakan, when I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. It is my religion. Ketika aku berbuat baik, perasaan saya menjadi senang. Ketika aku berbuat suatu keburukan, perasaan saya menjadi sedih. Tidak enak perasaan saya. Itulah agama saya. Berbuat baik dan menghindari berbuat buruk. Ini satu makna dengan hadis Nabi. Nabi mengatakan kepada sahabat bernama Ma'bad ibn Wabisah ibn Ma'bad namanya. Wabisah ibn Ma'bad. Ketika datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Nabi tahu nih, dia menyimpan pertanyaan. Padahal dia belum mengutarakan pertanyaan, tapi Rasulullah sudah tahu. Dikasyaf sama Nabi. Jika tas'alu anil birri, kau datang ke sini mau bertanya apa itu kebaikan? Qultu na'am. Sahabat tersebut mengatakan benar ya Rasulullah. Padahal masih di hati, belum dia utarakan. Nabi tahu tuh. Kau ingin bertanya tentang kebaikan. Hadis sahih riwayat Muslim. Na'am ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan al-birru matma'annat ilaihi nafsu wa matma'anna ilaihi qalbu. Kebaikan itu kalau dilakukan jiwa tenang, hati juga tenang. Itulah kebaikan. Keburukan kalau kau lakukan, al-ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Jiwa tidak tenang, hati juga tidak nyaman. Berarti perbuatan itu perbuatan dosa. Wa in aftakan nasu wa aftauka. Walaupun ulama memberikan fatwa sekalipun ini adalah halal, tapi waktu kau lakukan hati kamu tidak nyaman, itu dosa kata Nabi. Tapi ini standarnya kepada siapa? Kepada sahabat yang memang hatinya sudah bersih. Kita gak bisa, karena Nabi katakan istafti qalbak. Apa itu kebaikan? Tanya ke hatimu. Kalau kita nih tanya hukum ke hati, pasti banyak salahnya. Karena Nabi sedang berbicara dengan orang yang berbeda, bukan berbicara kepada kita secara umum, tapi kepada orang-orang yang memang sudah bersih hatinya dan punya ilmu. Maka Nabi katakan istafti qalbak. Kalau kau mau tanya masalah hukum, minta fatwa ke hatimu. Nah ini konsep keyakinan tentang perbuatan makhluk.